Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Maratu Salihah dari Teknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang query lanjutan. Pokok bahasan. Di sini yang akan dibahas adalah subquery dan kegunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, kemudian query dalam causal from, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan causal with. Di sini tabel yang akan digunakan adalah tabel departments. Pada tabel ini terdapat departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Kemudian tabel kedua adalah tabel employees yang di dalamnya terdapat employee ID, first name, last name, departemen ID. Kemudian tabel ketiga adalah tabel job history. Pada tabel job history ini terdapat employee ID, start date, end date, job ID, dan departemen ID. Sebenarnya apa sih subquery itu sendiri? Subquery merupakan statement select yang dilampirkan sebagai kausa dalam SQL statement yang lain. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya, yaitu pada select yang ada di luar merupakan main query, kemudian yang terdapat dalam kotak biru di sini merupakan contoh dari subquery. Kemudian di bawah ini merupakan posisi penulisan subquery dalam SQL comment. Yang pertama untuk main query yaitu select list from tabel where x are operator. Nah, kemudian select yang di dalamnya ini merupakan subquery dengan sintaks select list from tabel. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikutnya adalah contoh penggunaan subquery. Select last name di sini merupakan main query. 10.500 di sini menjelaskan total gaji dari pegawai yang mempunyai ID 149 pada tabel employees. Pada subquery di bawah di sini adalah mengambil dari main query. Nah, hasilnya dari query di atas adalah dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian subquery pada banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan multiple row akan multiple kolom. Berikut contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Guna pembandingan kolom. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Untuk pairwise comparison dapat dilihat pada sintaks yang terdapat dalam kotak merah. Kemudian yang kedua adalah perbandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Yang di sini pada non-pairwise lebih memiliki banyak subquery karena pada non-pairwise memiliki model pasangan AA, AB, BA, dan BB. Penggunaan query dalam causal from.
Query bisa digunakan dalam call subform untuk bentuk tabel temporer. Query semacam ini terkenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam call subform. Untuk sintaks dapat dilihat pada kota yang berada dalam kotak merah. Untuk hasilnya dapat dilihat dalam tabel. Query di atas menampilkan nama dan gaji pegawai yang idealnya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Berikut contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Pada kotak yang ada di dalam kotak merah, di sini merupakan penggunaan subquery, yaitu select department ID from departments, di mana lokasi ID-nya itu adalah 1800 dan pada department itu sendiri memiliki ID 20. Kemudian berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi order by. Pada ekspresi order by di sini, setelah dilakukan scalar, kemudian dilakukan pengurutan berdasarkan skala dari subquery. Kemudian korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk penjelasan baris per baris. Setiap baris subquery dijalani sekali untuk setiap baris dari outer query. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah penulisan dari korelasi subquery. Untuk sintaksnya seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya adalah penerapan korelasi subquery. Di sini dapat kita lihat sintaks dari penerapannya. Kemudian korelasi subquery digunakan untuk mengupdate baris disebut juga dengan subquery korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Itu di bawah ada sintaksnya, kemudian di bawahnya lagi merupakan contohnya, yaitu update employees A set department name sama dengan select department name from departments B where E the department ID sama dengan D the department ID. Sedangkan untuk penulisan delete suatu baris dapat dilakukan dengan sintaks penulisan seperti berikut. Delete from tabel 1 alias 1 di mana kolom operator select operation from tabel 2 alias 2 di mana alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah penggunaan operator axis dan non-axis. Operator axis dan non-axis digunakan untuk menguji keberadaan dari garis dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka ucapan tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Ini merupakan contoh penggunaan axis. Kemudian hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Kemudian di sini adalah contoh penggunaan non-axis ditandai dengan where not axis. Kemudian hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawahnya.
Kemudian penggunaan causal with. Menggunakan causal with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam complex query. Berikut dengan melakukan contoh penggunaan causal with. Di sini kita bisa melihat sintaksnya. Kemudian di sini ada beberapa latihan soal. Soal yang pertama yaitu buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dari pegawai yang memiliki komisi. Di sini yang perlu kita lakukan adalah kita harus masuk ke SQL Plus dengan user HR, kemudian dengan password HR. Nah, setelah masuk, kita katakan sintaksnya yaitu select first name, department ID, salary from table employees, where department ID, salary in. Select department ID, salary from table employees, di mana commission PCT is not null. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan titik koma agar bisa mengakses. Kemudian enter, maka akan muncul hasilnya yaitu pada first name, departemen ID, salary. Di sini kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini terdapat 34 baris yang terpilih. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2, select first name, department name, salary from employees, departments, where employees dan department ID sama dengan departemen dan departemen ID, and salary NVL, commission PCT, 0, in select salary NVL, commission PCT 0, from employees where department ID, in select department ID from department where location ID sama dengan 1700. Kemudian kita enter, maka di sini kita bisa melihat hasilnya. Jadi pada departemen dengan ID 1700 terdapat data-data seperti yang tampil pada comment from. Di sini terdapat 36 baris yang terpilih. Kemudian soal nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau WD, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Nah, di sini itu select first name, work date, salary from employees where salary, NVL, commission PCT, 0, in select salary, NVL, commission PCT, 0, from employees where last name Kohar and last name tidak sama dengan Kohar. Lalu untuk titik koma dan kemudian enter. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Di sini hanya ada satu data saja.
Kemudian soal nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali huruf T. Jadi select first name, employee ID from employee, buat department ID sama dengan select department ID from department, baru location ID in select location ID from locations where city like T. Kemudian hasilnya itu hanya ada 2 data. Kemudian soal berikutnya itu buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Jadi select A first name, A the salary on the department ID, B the salary from employees A, select department ID, VG salary from employees group by department ID B, where A the department ID sama dengan B the department ID and A the salary lebih dari B the salary. Di sini dapat kita lihat hasilnya, yaitu dari keseluruhan data yang terdapat 38 baris data yang terpilih. Soal berikutnya yaitu tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Dengan A, cara pertama dengan operator not exist. Kemudian B, apakah persalahan dapat dibacakan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya, dan jika tidak bisa, mengapa? Nah, di sini untuk dengan menggunakan not in, yaitu select first name from employees A, where first name not in, select first name from employees where manager ID sama dengan in manager ID. Untuk menggunakan dengan not exist, kita hanya perlu mengubah pada where first name not in, di sini diganti dengan where not exist, select first name from employees where manager ID sama dengan in manager ID. Untuk hasilnya yang dihasilkan adalah sama. Misal berikutnya ada buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja.